saya Julius Solester Lase, NIM 1904042 01242. Pada pengembangan dengan menggunakan natif, kita tadi pada bacaan mengetahui bahwa aplikasi natif dikembangkan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk digunakan pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android, iOS ataupun mobile OS yang lainnya. Meski mampu mengakses seluruh fitur lengkap serta sistem operasi dari suatu perangkat, aplikasi natif memerlukan basis atau proyek kode terpisah dengan teknologi yang juga berbeda untuk setiap platform, yang sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi pula. Kemudian pada kedua yaitu kapan kita menggunakan natif dan framework untuk mengembangkan suatu aplikasi dan apa keuntungan atau kekurangan masing-masing. Nah, dalam natif ada beberapa kasus ketika kita memiliki teknologi natif yang lebih mahal. Biasanya contoh paling populer dari penggunaan aplikasi natif mencakup pembuatan aplikasi berkinerja terbaik tingkat lanjut dengan fitur yang lebih canggih. Nah, aplikasi natif itu sendiri adalah aplikasi mobile khusus yang hanya digunakan di perangkat tertentu, baik itu Android ataupun iOS. Kelebihan dari natif ini sendiri ada beberapa, yaitu memiliki performa yang lebih tinggi, kemudian dapat bekerja secara offline, kemudian user experience aplikasi lebih optimal, keempat, developer dapat mengakses fitur berbeda, yang kelima, lebih sedikit error saat pengembangan, dan keenam, keamanan yang lebih terjamin. Ada beberapa juga kekurangan di balik kelebihan daripada natif ini adalah tidak fleksibel. Pertama, tidak fleksibel, yaitu developer hanya akan mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan di satu platform saja. Nah, jika ingin membuat atau mengembangkan aplikasi untuk platform lain, maka perlu mengembangkan aplikasi baru lagi. Dan jika kita membuat aplikasi baru lagi, maka kita harus menguasai beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan platform yang akan dibuat. Dan kedua, kekurangannya adalah waktu pengembangan yang cukup lama, dan ketiga, biaya pengembangan yang mahal. Nah, dalam framework sendiri, biasanya framework semakin besar skala proyek yang akan kita kerjakan, maka semakin besar kemungkinan kita perlu menggunakan framework tersebut. Menggunakan framework atau kerangka kerja bukan berarti kita terbebas dari pengkodean, bukan. Tools ini berfungsi sebagai kerangka kerja atau fondasi yang dapat dikembangkan oleh seorang developer. Di dalamnya terdapat berbagai fungsi, plugin, serta konsep yang membantu proses pengembangan aplikasi ataupun website agar menjadi lebih cepat. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan framework, yaitu pertama, penggunaannya yang lebih cepat dan efisien. Kedua, menghemat biaya. Ketiga, memperhatikan faktor keamanan. Dan ada beberapa juga kekurangannya, yaitu kurangnya pemahaman bahasa pemrograman, dan kedua, memiliki batasan-batasan tertentu. Ketiga, kode publik, maksudnya karena bersifat publik maka kode dapat digunakan siapa saja, termasuk pihak-pihak yang mempunyai niat buruk. Mereka dapat mempelajari cara kerja kode untuk menemukan kelemahan dan menyerang developer. Dan pertanyaan ketiga adalah, jika menggunakan aplikasi natif, bahasa pemrograman apa yang dikenali oleh Android Studio? Untuk Android Studio
ada beberapa khusus untuk operasi sistem Android, yaitu Java, bahasa Kotlin, dan C++, dan bahasa pemrograman Swift untuk mengembangkan aplikasi berbasis iOS. Itu merupakan beberapa bahasa pemrograman yang dikenali oleh Android Studio jika menggunakan aplikasi natif. Dan yang terakhir adalah apa fungsi Gradle dan Android SDK pada pengembangan aplikasi Android. Jadi Gradle itu sendiri adalah sebuah program yang berfungsi untuk melakukan build secara otomatis, dan karena itu Gradle sering disebut sebagai build tool, alat build. Build di sini bisa diartikan sebagai aktivitas melakukan compile atau packaging. Dan kemudian fungsi daripada Android SDK atau Android Software Development Kit, yaitu merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android yang di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampel kode, dan tutorial. Demikian video yang saya buat untuk menjawab seluruh pertanyaan pada tugas dalam mata kuliah pemrograman mobile. Sekian dan terima kasih.